videos. You do incest clickbait. Yeah, no shit, I do incest clickbait. Like, it's funny for me. Hari ini kita akan membahas salah satu YouTuber yang mengeksploitasi adik perempuannya demi mendapatkan banyak views, dan beberapa hal lain yang membanggakan yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Sebenarnya channel lamanya itu cukup dipertanyakan karena dia ini telah menyebabkan banyak masalah. Mari kita sambut Touch Daylight. Dia ini merupakan YouTuber yang berasal dari Inggris dan merupakan mantan seorang Viner. Nah, dia ini sudah berada di YouTube selama 6 tahun dan dia telah mengumpulkan lebih dari 500.000 subscriber. Dia ini adalah basic YouTuber yang melakukan beberapa hal yang biasa aja, seperti story time, challenge, prank, dan lain sebagainya. Sekilas dia hanya orang biasa yang mengupload beberapa video. Tapi ketika kalian mendalami channel YouTube tersebut, kalian akan menemukan hal-hal yang aneh dan yang sangat meresahkan. My friend, please, I'm desperate. That's actually so funny. I'm gonna have to smash that one. Untuk orang-orang yang tidak tahu istilah itu, ini artinya smash. Not gonna lie, ini cukup aneh ketika dia mengatakan istilah itu ke foto anak kecil. Touch Daylight ini mendapatkan beberapa perhatian dari komunitas YouTuber. Beberapa bulan yang lalu, dia ini sempat heboh karena mengupload salah satu videonya yang berjudul One Kill Equal Remove One Clothing from My 13 Years Old Sister, yang artinya membunuh satu sama dengan melepas baju dari saudara perempuannya yang berusia 13 tahun. Ini jelas sangat salah kenapa dia menggunakan gadis di bawah umur demi mendapatkan banyak views. Tetapi ketika kalian pergi dan melihat video itu yang sudah dihapus, kalian akan menemukan bahwa sebenarnya gadis itu bukanlah berusia 13 tahun dan judul video itu hanyalah clickbait. Basically, me and my 13-year-old sister are gonna be playing Fortnite, and if I get a kill, she has to take something off of me. Research menunjukkan bahwa gadis itu ternyata berusia 17 tahun dan gadis itu bukanlah saudaranya. Lalu banyak YouTuber yang mengekspos tentang dirinya yang mengeksploitasi gadis demi views. Dan kemudian inilah yang memicu kebencian dari Touch Daylight ini. Di sisi lain, One Kill Remove One Clothing and Fortnite ini tuh sangat populer di YouTube pada saat itu. Dan banyak para konten kreator yang membuat video seperti ini. Para konten kreator menggunakan game Fortnite ini dan menggabungkannya dengan melepaskan salah satu pakaian wanita itu jika kalah atau menang, ya tergantung mereka taruhannya seperti apa di awal. Setelah melihat banyak videonya, banyak pengguna YouTube yang kemudian menelusuri lebih dalam tentang Touch Daylight ini dan mereka menemukan beberapa hal yang sangat mengejutkan. Video Fortnite ini adalah salah satu dari banyaknya video yang menipu yang dimiliki orang ini di channel YouTube-nya. Dia membangun seluruh channel YouTube-nya dan karirnya dengan menggunakan clickbait incest. Dan aku telah menonton banyak video di YouTube-nya dan 9 dari 10 videonya itu adalah kebohongan besar. Dan apa yang dia tunjukkan di judulnya itu tidak sesuai sama isinya. I filmed Jacob Sartorius kissing Millie Baby Brown. Oke, dia ngevideoin dua anak yang lagi berciuman. Oh my god, halo KPI, Kak Seto, ini ada yang mesum nih, orangnya tangkep. I hope she answers. I'm not really too sure where she is. I could drive to her house right now, but then again, that's kind of creepy just for a video, do you know what I mean? Hey! How are you? Yeah, no, I'm good. Oh yeah, no, I was gonna send you it the other day, but I didn't have time. Anyway, basically, I'm filming a YouTube video right now, and I don't know whether to put the video I took of you and Jacob kissing for Truth or Dare. I'm not sure if I should put it in the video just because the kiss is kind of awkward. What do you think? Oh yeah, okay, fair enough. Alright, well, I'll let you get on with your busy life. I know how you get sometimes. Alright, in a bit then. Oke, aku akan menghemat waktu kalian dan mengatakan bahwa seluruh video ini adalah kebohongan. Dan dia hanya berpura-pura dia sedang menelpon Millie Brown. Dan gitu doang, dia mampu mengumpulkan lebih dari 1 juta penayangan dan 25 likes dengan hanya menelpon orang yang terkenal. Dan bodohnya, para penontonnya tuh kayak percaya-percaya aja. Tapi lama-kelamaan rasa kemanusiaan aku tuh mulai menghilang. Karena setiap hari dia ini membicarakan tentang catatan bunuh diri dari orang lain. And if you are just sat at home right now and you wanna like talk shit about me, like you wanna hate on me, you wanna like unsubscribe, dislike the video because of the title and thumbnail, I don't know, then you are really sad, and I really do like expect you to leave me alone. Like I don't give a shit if you don't wanna watch me, I don't give a shit if you think I'm being offensive, because I'm not. Menurut aku, dia tampil sebagai remaja yang kemudian dan sebenarnya dia tuh tidak paham sama apa yang dia omongin. Ya intinya dia cuma emang suka ngomong dan bawel aja, ya you know lah guys.
guys. I just want to say rest in peace to like everyone that's killed themselves. It's sad that you've done that. I don't really know what else to say. I'm not some sort of like therapist. What's it called? I'm not like a therapist. Like I'm not very good at like being nice and stuff. So yeah, just don't kill yourself. Like honestly, it gets better. Video ini meledak di channelnya dan video ini merupakan salah satu video yang ditonton paling banyak. Dan setiap bulan dia tuh terus melakukan yang terbaik. Bahkan beberapa kemudian dia tuh mencoba untuk mengulang lagi kontennya dengan judul Reading My Brother's Suicide Notes, yang artinya membaca catatan bunuh diri dari saudara laki-lakiku. The devil made me do it, and the devil will make you do it too. See, like, what the actual frick is up with that? They're obviously in some, like, deep hole or something like that. That's honestly so... Imagine, like, actually killing yourself because the devil told you to. That, there is so much to, like, the earth that I don't understand about. Like, it makes no sense. It's when people... Dan membaca catatan bunuh diri dari orang lainnya. Like, seriously... Dia menjual catatan bunuh diri orang lain untuk mendapatkan banyak views. Dan sebenarnya dia tuh tidak benar-benar membantu orang-orang ini. This video will make you cry challenge. Video ini akan membuatmu menangis challenge kayak kok nggak nyambung. Jika dia ingin benar-benar membantunya, harusnya dia tuh menaruh nomor hotline dan halaman donasi di kolom description box-nya. Tetapi tidak. Wow, sangat membanggongkan bukan? Orang ini benar-benar menipu dan dia menulis kalau saudaranya yang menulis catatan bunuh dirinya. Tetapi guys, dia itu bukan saudaranya. Dan dia juga punya channel lain di mana dia tuh berpura-pura menangkap kayak pedo gitu loh, yang demen anak-anak gitu intinya. Video ini hanya sedikit dari banyak video yang clickbait. Contoh clickbaitnya itu dengan peristiwa incest dan pedo untuk mendapatkan banyak views. Ya, sepertinya cara ini tuh berhasil untuk mendapatkan banyak views. Ya, sebenarnya video dia tuh cukup bagus guys, tapi kenapa dia harus menggunakan clickbait untuk mengundang orang-orang nonton videonya? Apa sebenarnya tuh dia kurang percaya diri akan kemampuannya? Kayak dia nggak pede kalau videonya tuh banyak yang nonton. Jadinya dia bikin clickbait yang bener-bener kayak mengacaukan segalanya. Jika kamu percaya diri kalau kamu bisa menghibur orang, kamu tuh nggak perlu bikin video clickbait kayak misalkan mandi di pemutih selama 24 jam hanya untuk demi mendapatkan fans gitu loh. Jadi setelah Carmi ini mendapatkan banyak perhatian di YouTube-nya, terus ada artikel-artikel berita, dia ini mulai mendapatkan kebencian di kolom komentar YouTube-nya. Tetapi dia ini tidak benar-benar menanggapinya dan kayak bodo amat. Dan dia terus mengupload video dan seakan-akan tuh tidak terjadi apa-apa. Beberapa bulan telah berlalu dan orang-orang tuh memperhatikan kalau dia tuh masih menggunakan clickbait incestnya untuk menambah banyak views. Dan YouTube itu tidak bisa berbuat apa-apa sehingga orang itu banyak yang menuntutnya. Lagi-lagi Keemstar ini membuat tweet yang mengatakan bahwa YouTube ini harus menonton videonya Carmi. Dan setelah tweet ini, akhirnya Carmi memberikan video klarifikasi yang mengatakan, I've been thinking so much recently, and I'm just super pissed off with YouTube. Like, I really don't want to be making videos anymore. It's actually so messed up when I think about it, because like, I literally don't want to be filming videos. Like, I literally don't want to be posting on this social media site. I don't want to be here anymore. It's so annoying. Ya, sebenarnya dia tidak akan punya banyak masalah ketika dia stop untuk menggunakan anak-anak di bawah umur dan incest untuk hanya mendapatkan banyak views. So a lot of people are going to be like, well, it's your job. Like, you're constantly posting weird videos. You do incest clickbait. Yeah, no shit, I do incest clickbait. Like, it's funny for me. I literally pretend my 18-year-old friend is my sister and people literally get triggered about it. When people get triggered about my shit, I get money and I get views. Like, there's a reason I actually do it. The more triggered people I attract, the more money and clout I get. Like, think about it wisely. Anyway, Carmi ini sempat mengatakan bahwa dia akan mengubah kontennya dengan tidak menggunakan clickbait karena dia ini tidak menghasilkan lebih banyak uang di YouTube-nya. Keemstar literally makes a profit out of talking shit about people on YouTube. Like, what are you doing? It's so boring. Dia juga bilang kalau dia ini sangat cinta sama fansnya. Tapi sekali lagi, selama 7 menit itu, dia tuh hanya membicarakan tentang uang. Jadi kayak, fans apa uang nih? Tapi dia akhirnya kemudian menghapus video itu ya, mungkin karena dia menyadari atau malu orang-orang melihat omongannya yang gak jelas itu. Lalu akhirnya channelnya mulai berjalan dengan baik dan dia hampir tidak mendapatkan kebencian. Kayak aku tuh gak percaya secepat itukah dia langsung dimaafkan gitu. Jika kalian menonton video ini atau kalian penontonnya Touch Daily atau fansnya si Carmi, kalian bisa komen di bawah. Siapa tahu aku ada yang ketinggalan informasi. At the end of the day, Carmi mengklaim dalam video permintaan maafnya kalau dia itu akan mengubah kontennya untuk tidak lagi menjadi konten yang clickbait, aneh, incest, atau yang semacamnya.
Ya semoga perkataannya benar dan ini bisa menjadi pembelajaran buat dia ke depannya nanti. Oke guys, jadi segitu aja pembahasan aku tentang kontroversinya dari channel YouTube-nya Tash Daily atau si Karmi ini. So kalau misalkan aku ada info yang kelewatan, kalian bisa komen di bawah. Dan kalau kalian ada ide, saran buat video aku ke depannya, kalian bisa komen di bawah juga karena aku butuh kalian. Dan thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye, annyeong.